lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ayuhan nas ittaqullah faqad qala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat fisik juga nikmat psikis, nikmat lahir dan juga nikmat batin, terutama nikmat hidayah yang kita rasakan pada kesempatan malam ini. Hari ini kita diperkenalkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan syariat thalabul ilmi secara jama'i, silaturahmi, dan insyaallah senantiasa majelis ini menjadi majelis tawassul haq untuk saling berwasiat, saling menasihati dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau sudah jelas datangnya dari Allah, maka jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang ragu. Apalagi hal yang paling prinsip di dalam Islam itu adalah urusan al-aqaid, urusan akidah, kepercayaan, ya, urusan usuliyah fil aqaid, urusan prinsip-prinsip dalam keyakinan. Dan keyakinan di dalam Islam induknya adalah at-tauhid. Maka pada kesempatan malam ini melanjutkan kajian Kitabut Tauhid, kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian disyarah. Saya bawa ke syarahnya, syarahnya yang paling ringkas, ya. Al-Qaulus Sadid, syarah Kitabut Tauhid, ya. Al-Qaulus Sadid, ucapan yang benar, penjelasan terhadap Kitabut Tauhid. Sebetulnya Kitabut Tauhid ini juga disyarah oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Mungkin ini lebih populer, Fathul Majid. Mungkin ini lebih populer, cuman lebih tebal, ya. Kalau dikaji satu tema, ya cukup membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kalau yang Al-Qasri insya Allah Isya beres lah, insya Allah. Baik, ini kali kedua kita membahas tauhid. Tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu babun man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisab. Bab tentang orang yang mentahqiq, membenarkan dengan sejatinya pembenaran terhadap tauhid. Banyak orang yang mengaku bertauhid padahal ternyata syirik. Kenapa? Karena mungkin ilmunya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ada orang tidak tahu pada apa yang dia pahami. Kalau kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Ilmi, ya, Kitabul Ilmi, beliau mengatakan bahwa bodoh itu ada dua. Ada yang disebut dengan al-jahlu basit, ada al-jahlu murakkab. Al-jahlu basit itu ada artinya bodoh ataupun tidak tahu karena memang tidak belajar. Kalau al-jahlu murakkab, bodoh atau tidak tahu karena salah belajar. Nah, bodoh murakkab itu lebih berbahaya daripada bodoh basit. Kenapa? Kalau bodoh basit itu dia juga sadar bahwa dirinya tidak tahu karena memang tidak belajar. Ketika
ada yang memberikan ilmu kepadanya, sangat mungkin dia akan terima. Bahkan orang sudah bilang bodoh alewoh gitu. Ketika tidak tahu suka nanya, wa idastan sohaka fansahhu. Ketika ada yang minta nasihat, kewajiban kita menasihati, karena memang dia tidak tahu. Kalau bodoh murakkab, dia mengira apa yang dia lakukan, dia pahami itu benar, padahal salah. Kenapa? Karena salah belajar. Kenapa salah belajar? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia belajar tanpa bimbingan guru, ya, tanpa bimbingan guru. Man yatlubul uluma wahidan duna syaikhin fa innahu fi dhalali laisa fil kutubi wad dafatiri ilmun innamal ilmu fi sudurir rijal. Barang siapa yang mencari ilmu sendirian tanpa guru, sesungguhnya dia ada dalam kesesatan. Sesungguhnya bukanlah ilmu itu ada di dalam buku-buku atau kitab-kitab. Ilmu itu ada dalam dada-dada manusia. Mesti ada gurunya, ada ustaznya, ada pembinanya. Karena kalau kita baca sendiri bisa jadi salah paham. Ya, apalagi kalau itu berhubungan dengan bahasa asing, bahasa Arab. Ya, sebetulnya bahasa Arab tidak boleh jadi bahasa asing bagi kita, karena bahasa kitab suci kita, kitabullah Al-Quran berbahasa Arab. Tetapi ya karena kita orang Sunda, orang Indonesia, ketika memahami Al-Quran tentu harus dengan pembimbing, dengan guru. Kenapa? Karena bisa jadi kita salah paham, bisa jadi menerjemahkannya saja salah, apalagi menafsirkannya. Ya, katanya, walau alam, dulu katanya orang tua kalau mau anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf, ketika hamil ibunya sering-seringlah baca surat Yusuf. Coba apa hubungannya isi surat Yusuf dengan ganteng anak yang dilahirkan? Kalau ibu dan bapaknya sakitu-kitunanya, wayana gitu. Saya juga pernah diberitahu sama orang tua ya, mama dulu mama katanya pernah belajar mamalah ikatan, ilmu untuk menghilang di zaman perjuangan karena memang tuntutan ya. Tetapi karena memang mungkin karena kajian ilmunya ya tidak seperti sekarang bisa gampang diakses, guru gampang diakses ya, kitab juga gampang diakses. Mamalah ikatan itu ternyata belajar dari gurunya itu apa? Baca surat jin 10 kali jampe nanti. Nah, itu bisa menghilang. Dan itu nyata katanya. Kata beliau terjadi. Dulu ketika tidak paham gitu ya. Apa hubungannya surat jin dengan bisa menghilang gitu? Kan logikanya sederhana saja. Karena jin itu makhluk gaib. Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Padahal isi surat jin apa? Kan berbeda deh. Mungkin Yusuf itu ganteng, Nabi Yusuf itu ganteng. Jadi kalau mau anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf, maka baca surat Yusuf. Padahal apa yang dibicarakan di dalam surat Yusuf? Nah, gitu kan? Apalagi katanya. Dulu sampai jampe itu pakai ayat Al-Quran. Jampe meyem cau gitu. Hayhata lima tu'adu. Cau atah lila adui. Itu nyata katanya. Yang walau alam itu tapi kata orang tua seperti itu. Ini kan terjemah saja bisa bermasalah. Apalagi dalam menafsirkan. Apalagi hari ini ada metode interpretasi terhadap Al-Quran atau metode tafsir Al-Quran, tapi bukan oleh disiplin ilmu tafsir. Hermeneutik misalnya. Nah, ini kan kalau seandainya menggunakan hermeneutik terhadap Al-Quran, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Nah, disinilah ada al-jahlul murakkab. Pertama, belajar tanpa guru. Yang kedua, belajar salah guru. Belajar salah guru. Hari ini banyak kajian Islamic Studies, ya, studi Islam, Quranic Studies, studi Al-Quran, Hadis Studies, studi hadis, tapi belajarnya bukan dari ulama,
tapi belajarnya dari orang kafir yang mempelajari Al-Quran, orientalis. Maka jangan aneh, ada muslim mempelajari Al-Quran tapi malah mengkritisi Al-Quran. Ada yang berani mengatakan beberapa ayat dalam Al-Quran itu sebetulnya sudah tidak cocok dengan zaman kekinian, sudah harus ada Al-Quran edisi kritis. Di Indonesia sudah ada yang punya inisiatif itu, Al-Quran edisi kritis. Kenapa? Karena ada beberapa ayat Al-Quran katanya yang sudah tidak cocok. Masya Allah, kan ini bahaya ya. Kemudian belajar Al-Quran kemudian tapi mengkritisi isi Al-Quran. Misalkan syariat hijab kemudian dipandang berlebih-lebihan sampai muncul tafsir terhadap hijab perempuan itu apa? Pakaian kehormatan. Itu bukan orang biasa-biasa, itu mufassir ya, yang sudah melahirkan produk tafsir. Tapi kemudian sudah jelas di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis bahwa wanita-wanita muslimah di masa Nabi Muhammad SAW itu menutup aurat itu seperti apa? Yang namanya hijab itu seperti apa? Yudnina alaihinna min jalabibihin. Ketika menghulurkan bajunya ke tubuh mereka dari jilbab-jilbab mereka, ya semuanya ditutup. Dijelaskan oleh hadis, misalkan ketika Nabi Muhammad menasihati Asma binti Abi Bakar, ya adik iparnya Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, perempuan yang sudah balik itu tidak pantas kelihatan anggota tubuhnya illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi kemudian hari ini karena kondisi mungkin walau alam ya, tapi karena murid yang di sekitarnya pernah kami di belajar, dosen kami itu murid beliau, katanya ya karena memang ketidakkuasaan beliau mendidik istrinya supaya berhijab. Dari dulu suka nyuruh berhijab tetapi tidak juga berhijab, anaknya juga tidak berhijab. Akhirnya hari ini beberapa tahun terakhir ataupun memang saat ini beliau punya produk tafsir bahwa hijab itu pakaian kehormatan. Pakaian kehormatan di Sunda apa? Ya itulah hijabnya muslimah. Bagaimana kalau pakaian bodoh di Sulawesi yang terbuka dadanya misalkan, apakah itu juga hijab bagi muslim di Sulawesi? Kan ini kan bermasalah. Nah, jadi banyak sekali, apalagi di perguruan tinggi Islam hari ini sudah tidak aneh lah, karena memang sudah dari dulu. Kalau hari ini sudah pada penerapan ya, bahwa hermeneutik ini adalah metode tafsir untuk Al-Quran kalau mau mengikuti kondisi zaman. Sampai ada yang berani perguruan tinggi Islam di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah, Semarang saya sebutkan saja, di Semarang itu fakultas hukumnya itu punya jurnal namanya Jurnal Justisia. Yang nulis adalah mahasiswa syariah, dosen-dosen syariah. Tapi yang diangkat itu kajian-kajian tafsir, diantaranya kajian-kajian syariah yang diantara tentang tafsir yang mendekonstruksi syariah. Diantaranya apa? Indahnya kawin sesama jenis. Memperjuangkan supaya negara melegalisasi pernikahan sesama jenis, homoseksual, jenis gay ataupun jenis lesbian, ya. Tapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Homoseksual adalah fitrah. Itu guru besar di perguruan tinggi Islam di Jakarta itu, guru besar tafsir itu, yang mengatakan homoseksual itu fitrah. Kenapa? Karena menafsirkan Al-Quran dengan hermeneutik. Mengapa seperti itu? Ternyata asal usulnya karena memang mereka belajar Islam dari luar Islam. Itulah orientalis yang memang sudah berabad-abad ya, sudah lama sekali. Nah, jadi hari ini ada pemikiran-pemikiran yang kemudian memanfaatkan kebijakan-kebijakan politik. Mohon maaf ya, ini sudah keluar sebetulnya, sudah di 2024. Mohon maaf mungkin, tapi memang harus disampaikan.
Saya baca di RPJM misalnya, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah untuk 2020-2024 ada program namanya moderasi beragama. Bahwa beragama itu harus moderat. Menjadi muslim itu harus moderat. Moderat itu apa? Pertengahan. Betul, Islam itu pertengahan, Islam wasatiyah namanya. Umat Islam itu ummatau wasaton. Tapi prakteknya sedikit ngeri juga, bukan sedikit, ngeri gitu. Kenapa? Ini melanggar tauhid. Di antara yang termaktub di dalam RPJM itu, urgensi moderasi beragama itu apa? Untuk mengantisipasi klaim kebenaran. Apakah klaim kebenaran itu tidak boleh? Semua agama itu punya klaim kebenaran. Dan bagi seorang muslim wajib kita punya keyakinan inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Di luar Islam itu finnar. Kita yakin itu. Kenapa? Nah, Allah sendiri yang mengatakan itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Itu kan jelas dalam surat Al-Bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik selain Yahudi dan Nasrani dari luar Islam itu di neraka jahanam. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Inna dina indallahil Islam. Dan ketika kita kaji agama-agama yang lain pun, ya, ada klaim kebenaran di semua agama. Katolik punya extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja itu tidak keselamatan. Artinya yang masuk ke surga itu hanya Katolik saja. Protestan itu kan ahlul bid'ah, ya, heres. Ya, kalau bahasa kita mah ahli bid'ahnya di Kristen gitu kan. Kata Katolik itu finnar juga, bukan pinar. Apa masuk neraka juga gitu. Di Protestan ada klaim kebenaran, out Christianity no salvation. Di luar Kristen tidak ada keselamatan. Orang Yahudi punya the chosen people, manusia pilihan. Di luar Yahudi budak, hina. Kita hargai lakum dinukum waliyadin. Itu keyakinan mereka masing-masing. Tapi Islam juga tidak menutup toleransi beragama. Tapi toleransi itu bukan dalam urusan akidah dan membenarkan akidah agama lain, tapi hanya dalam urusan muamalah. Ya, dalam urusan muamalah. Ya. Ikhwatu imankumullah. Misal ya, praktek daripada moderasi beragama bagi seorang muslim bahkan ini sudah memasyarakat di kalangan pejabat. Kalau mengucapkan penghormatan di depan publik itu menggunakan salam lintas agama, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam penghormatan ke-6 agama. Islam Assalamualaikum, Katolik Shalom, Protestan salam salam sejahtera bagi kita semua. Di Hindu Om Swastiastu, di Buddha Namo Buddhaya, di Konghucu salam kebajikan. Itu mesti diucapkan. Silakan cek pejabat-pejabat. Saya lihat di YouTube tentang moderasi beragama, ada duta moderasi beragama dari kalangan pelajar. Salamnya mesti gitu. Jilbab lebar gitu. Anak pikarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya coba cek apakah sudah ada yang menanggapi tentang ini. Ternyata dari ulama sudah menyampaikan nasihatnya. MUI Jawa Timur itu paling duluan bahwa salam lintas agama itu haram. Kenapa? Karena membenarkan Tuhan di selain Allah. Contoh Hindu, Om Swastiastu. Om itu kan nama Tuhan mereka. Om itu dari A-U-M, Aum jadi Om. Ini panggilan kepada Tuhan mereka itu Om. Semoga berada dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa, Tuhan mereka. Itu Om Swastiastu. Loh, kan nama Tuhan kita Allah, bukan Om itu. Namo Buddhaya, terpujilah Buddha. Coba bayangkan, siapa Buddha itu? Ya Tuhan mereka itu. Sekarang kita mau menggunakan nama Tuhan mereka, terpujilah Buddha. Semoga berada dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa. Nauzubillahi min dzalik. Kita punya Allah, la ilaha illallah. Ini melanggar tauhid. Maka dalam bab ini kita akan bahas
Man haqqaqat tauhid, orang yang mentahqiq, membenarkan dengan sebenar-benarnya tauhid, bukan hanya klaim. Ya, tauhid itu hanya dimiliki oleh Islam saja. Ternyata orang yang betul-betul membenarkan tauhid, dakhalal jannata bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Kata Imam As-Sa'di, fa inna tahqiqat tauhidi tahzibuhu wa tasfiyatuhu minasyirkil akbari wal asghar. Membenarkan tauhid itu adalah betul-betul membersihkan tauhid dari syirik besar juga syirik kecil. Syirik ya, proses menyekutukan Allah, baik yang besar ataupun yang kecil. Wa minal bid'il qauliyatil i'tiqadiyah, dan dari bid'ah ucapan yang bersifat keyakinan seperti tadi. Saya mah tidak mengakui Buddha sebagai Tuhan saya mah tidak mengakui Om sebagai Tuhan saya. Ini al-bid'ah al-qauliyah al-i'tiqadiyah. Ini bid'ah dalam ucapan. Meskipun hati, nanti ke depan banyak sekali kasus, saya tidak bermaksud seperti itu, cuman ucapannya jelas menyebutkan Om, menyebutkan nama Buddha ya. Ini bid'ah dalam akidah. Ini syirik juga dan bisa merusak tauhid. Meskipun hati ini tidak bermaksud kesadah. Ingat, urusan iman itu bukan hanya urusan hati, tapi juga dibuktikan oleh perkataan dan juga perbuatan. Kita itu bukan murji'ah, kita itu ahlus sunnah wal jamaah. Islam sebenarnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau murji'ah itu kan yang penting tasdikun bil qalbi saja, membenarkan dengan hati. Urusan maksiat dengan lisan, urusan maksiat dengan anggota badan, itu tidak akan mempengaruhi rusaknya iman. Seperti orang kafir, kalau sudah kafir hatinya, dia mau berbuat baik, banyak membantu orang lain, bakal berpahala tidak? Tidak. Begitupun yang mukmin, kalau hatinya sudah punya iman, yakin terhadap Allah, dia maksiat tidak akan berpengaruh kepadanya. Ini murji'ah, sesat ini, tidak mungkin. Kenapa? Karena urusan syariat juga adalah urusan usuliyah. Jadi yang namanya usuliyah fid din, urusan prinsip di dalam agama itu bukan hanya urusan keyakinan, tapi juga urusan asy-syariah. Urusan syariat. Salat wajib yang 5 waktu, saum Ramadan wajib, ya, zakat 2,5% atau 5% atau 10% wajib, ya, dalam beberapa halnya yang memang disyariatkan oleh Allah. Merubah itu kafir. Tidak meyakini sholat 5 waktu itu wajib, kafir. Tidak meyakini saum Ramadan itu wajib, kafir. Syariat juga kalau seandainya dilanggar, itu bisa jadi kharijun anil millah, keluar dari agama. Nah, jadi seperti itu. Jadi hati-hati dengan ucapan juga, termasuk al-bid'ah al-fi'liyah al-i'tiqadiyah. Bid'ah dalam perbuatan yang berhubungan dengan keyakinan. Ikut misa Natal ke gereja ketika pas Natalan. Saya mah punya keyakinan Allah sebagai Tuhan saya, cuman ini mah bentuk toleransi saja. Menghargai kepada saudara sebangsa dan setanah air yang beda agama. Datang ke gereja, ikut misa. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ini kalau melihat dari asbabun nuzulnya, ini tentang Abdullah bin Salam, Sa'labah, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang tadinya beragama Yahudi masuk Islam. Ketika masuk Islam, mereka ada permintaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wat Tauratu kitabullah, fada'na falna'mal biha billail. Ya Rasulullah, kami itu dulu ketika di Yahudi suka mengkaji, membaca Taurat. Taurat juga kan kitab Allah. Pada'na, mohon izin ya Rasulullah, saya baca Al-Quran siang hari, kalau malam baca Taurat. Kan Taurat juga kitabullah. Satu itu. Yang kedua, Yaumus sabti yaumun kunna nu'azzimuhu fada'na falnakum biha. Ya Rasulullah,
hari Sabtu itu hari yang biasa kami agungkan dulu ketika Yahudi. Maka izinkan kami untuk tetap mengagungkan hari Sabtu. Jadi Jumat diagungkan sebagai Muslim, Sabtu juga diagungkan sebagai Yahudi. Ingin menggunakan hari Sabtu untuk, kan kalau di Yahudi mah hari Sabtu itu hari khusus untuk ibadah. Seperti kita hari Jumat untuk ibadah Jumat. Maka Rasulullah menjawab dengan apa? Dengan firman Allah yang diturunkan oleh Allah. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kalau sudah masuk Islam, maka Taurat itu tinggalkan. Bukan kita menafikan Taurat supaya kitabullah, bukan. Kata Rasulullah bahkan dalam hadis yang lain, seandainya Musa hari ini masih ada, maka Musa wajib beriman kepada risalahku. Begitu. Dan nanti juga kan Nabi Isa ketika turun dari langit nanti sebagai tanda besar kiamat, ya, nuzul Isa alaihissalam indal manaratil bayda syarqiyyah di Dimashq, ketika turun di pinggir di sisi menara putih di Damaskus Timur itu, kaum muslimin sedang mau sholat subuh berjamaah. Ketika turun, imam kaum muslimin waktu itu Al-Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami sholat. Tapi kata Nabi siapa? Fa inna imamakum minkum, sesungguhnya imam kalian dari kalian. Nabi Isa bermakmum kepada siapa? Al-Mahdi, kepada imam kaum muslimin waktu itu. Bermakmum. Jadi sholatnya sholat subuh. Zaman Nabi Isa ada sholat subuh. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sholat untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa tidak membawa syariat baru atau tidak menggunakan syariat Nabi Isa yang dulu, tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Seandainya Musa hari ini hidup, dia harus beriman kepadaku. Ini tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hanya apa? Membawa lembaran Taurat, warokoh, ya lembaran Taurat, bukan kitab Taurat, lembaran Taurat. Ketika dibawa-bawa, Nabi Muhammad melihat, Umar itu apa? Oh, ini lembaran Taurat ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya Musa yang diturunkan kepadanya Taurat itu sendiri, dia harus beriman kepadaku. Tidak perlu. Jadi sudah, kalau sudah ada Al-Quran, imani Al-Quran. Bukan kita menafikan Taurat, Injil, Zabur itu sebagai kitabullah, tetap kita imani, tapi syariatnya Al-Quran. Sudah, yang lain sudah dilewat saja. Ini ikut misa. Emang Nabi Isa suka misa gitu? Nabi Isa saja tidak gitu. Tapi atas nama toleransi kita menggadaikan, oh hati saya mah tidak seperti itu. Urusan hati, urusan tasdik, urusan iman, tapi harus dibuktikan dalam amal. Amalnya, syariatnya harus sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Begitu. Nah, maka di dalam bab ini, ya, bab man haqqaqa tauhid, yang pertama dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat An-Nahl ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu terbukti beliau adalah ummatan qanitan, ummatan qanita, umat yang taat. Ya, kenapa Nabi Ibrahim disebut umat? Kan sendirian, umat bukan kumpulan orang. Nabi Ibrahim itu adalah sosok orang yang kemudian diikuti oleh banyak sekali pengikut, dalam tanda kutip pengikut di sini ya, pengikut yang mengikuti akidahnya. Karena nanti dari Nabi Ibrahim anak-anaknya jadi para nabi. Kan ada Ismail, ada Ishak. Dari jalur Ishak itu sampai Nabi Isa itu dari jalur jalur Ishak itu jadi nabi. Ya. Jadi jalur Ismail hanya Nabi Muhammad SAW, ya, yang dari bangsa Arabnya. Karena Nabi Ismail itu nanti termasuk nenek moyang bangsa Arab. Ya, meskipun ada yang lebih tua lagi nenek moyang bangsa Arab. Secara geografis nanti ada nabi yang tinggal di wilayah Arab, Nabi Hud dan Nabi Soleh, ya, yang umatnya kaum Samud dan kaum Ad. Nah, inilah yang kemudian para ulama mengatakan bahwa dari ratusan ribu nabi yang dari bangsa Arab itu cuma 4 saja. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di keturunan Nabi Ibrahim itu banyak sekali yang jadi nabi. Nah, catatannya
beliau adalah sosok yang tunduk terhadap Allah, taat terhadap Allah, hanifa. Beliau orang yang lurus. Lurus dari apa? Walam yaku minal musyrikin. Beliau tidak termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Beliau adalah muwahhid, orang yang bertauhid. Ini banyak diklaim. Kenapa banyak sekali ungkapan Allah, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Bukanlah Ibrahim itu Yahudi, bukan pula Nasrani. Beliau itu orang yang lurus, orang yang berserah diri, hanif, muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Beliau tidak musyrik, tidak seperti Yahudi yang musyrik, tidak seperti Nasrani yang musyrik. Yahudi wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Allah. Orang Nasrani wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nabi Isa al-Masih itu anak Allah. Padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad. Jadi Yahudi Nasrani itu sudah memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengatakan bahwa Allah itu, Nabi Isa itu adalah Allah, ataupun innallaha salisu salasa. Allah itu tiga dari yang tiga. Ya trimurti, ya, trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Tentu ini adalah kemusyrikan. Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Nah, hari ini muncul apa? Atas nama pluralisme agama, atas nama kesatuan agama-agama, ada istilah Abrahamic faith. Apa? Keyakinan Ibrahim. Sama saja, nenek moyang kita sama-sama Ibrahim. Yahudi nenek moyangnya Ibrahim, Nasrani nenek moyangnya Ibrahim, Islam pun nenek moyangnya Ibrahim. Maka Al-Qur'an sudah menegaskan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa, ya. Walam yakun minal musyrikin. Beliau itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Beliau itu orang yang lurus, bersih, ya, bertauhid, bebas dari kemusyrikan. Berbeda dengan Yahudi. Nah, ini tegas, ya. Ketika ada klaim terhadap Nabi Ibrahim itu satu akidah dengan Nabi Muhammad, satu akidah dengan kita. Agamanya apa? Islam. Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, beliau menulis kitab Fiqhus Sirah, ya. Beliau diantaranya menjelaskan tidak ada yang namanya al-adyan as-samawiyah, agama-agama langit, tidak ada. Yang ada itu ad-din as-samawi, satu agama langit. Coba kan Bapak selama ini kan kita belajar dulu dari SD, agama itu ada dua, satu agama samawi, dua agama ardi. Agama samawi itu agama langit yang turun dari langit, agama wahyu. Kemudian ada agama ardi, agama bumi, hasil pemikiran masyarakat. Agama samawi itu ada berapa? Ada 3 katanya. 1 Yahudi, 2 Nasrani, 3 Islam. Betul Yahudi itu agama samawi, namanya juga Yahudi. Yahudi itu nama agama dari nama bangsa. Bangsa Yahudi, bahkan sampai sekarang juga masih digunakan. Bangsa Yahudi. Memang nama bangsa. Bangsa Yahudi ini berasal dari nama orang, Yahuda. Ini dari nama orang, nama agama dari nama bangsa, dari nama orang, bukan nama dari Taurat itu sendiri. Nabi Musa agama Yahudi tidak disebutkan, beliau orang Yahudi. Nasrani, An-Nasara dari kata An-Nasirah. Kalau dalam bahasa Yunani, Nazaret. Nazaret itu nama tempat Nabi Isa dan Siti Maryam pernah tinggal lama di sini. Di mana? Di Palestina kalau sekarang. Nazaret di Yerusalem. Nazaret nama agama dari nama tempat. Tempat itu di dunia. Jadi dari namanya saja itu arti gitu. Makanya keyakinannya banyak yang sama dengan kita. Syariatnya ada juga yang sama dengan kita. Karena apa? Karena masih menggunakan Injil dan Taurat. Cuman Allah sudah mengabarkan yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Mereka telah menyimpangkan firman-firman Allah dari tempatnya. Sudah dirubah sebagiannya, besarnya bahkan, ya, banyak sekali yang dirubah. Taib. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam hadis diterima dari Ibnu Abbas, ya. Mohon maaf, hadis diterima dari Husain bin Abdurrahman, tapi juga mengungkap tentang Ibnu Abbas. Kata Husain bin Abdurrahman, kuntu inda Sa'id bin Jubair.
Saya pernah berada di samping Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair ini tokoh tabi'in, ya, generasi setelah sahabat. Faqala, kata Sa'id bin Zubair, ayyukum ra'al kaukabal ladin qaddal barihah? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Ada meteor jatuh. Fakultu, maka kata Husain bin Abdurrahman, ana, saya, wahai Sa'id, wahai Syekh. Summa qultu, kemudian aku berkata, amma inni lam akun fi salatin walakini ludirtu. Aku ini tidak dalam kondisi sedang sholat, tapi aku ludirtu, aku digigit, ya. Ludirtu itu digigit oleh binatang beracun seperti kalajengking, ludirtu. Qala, maka dia berkata, sonata, ya, kata Sa'id, terus apa yang kamu lakukan? Qultu, maka aku menjawab, irtaqaitu, aku meruqyahnya. Jadi digigit kalajengking kemudian diruqyah. Tahu ruqyah apa ya? Di mantra. Nah, ruqyah syariah itu pakai ayat Al-Qur'an, pakai Al-Fatihah, pakai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pakai ayat kursi. Yang paling sering Al-Fatihah di dalam hadis itu. Saya meruqyahnya. Qala, kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dzalik? Apa alasan digigit kalajengking malah diruqyah? Qultu, aku menjawab, hadisun haddatsanahu Sya'bi. Ada satu hadis yang telah diceritakan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Apa? Wa ma haddatsakum, apa yang dia sampaikan kepada kamu. Asy-Sya'bi itu juga ulama tabi'in, ya. Kata Asy-Sya'bi apa? Qultu, aku mengatakan, haddatsana an Buraidah bin al-Husayb, telah menceritakan kepada kami Buraidah bin Husayb. Nah, Buraidah bin Husayb itu sahabat. Apa? Annahu qol, bahwa ia telah berkata, bahwa Nabi Muhammad telah bersabda. Jadi kata Buraidah dari Nabi, sahabat dari Nabi. Apa? Kata Rasulullah, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan dari keracunan. Jadi ruqyah itu di dalam hadis ini untuk dua hal katanya. Satu, penyakit ain. Apa penyakit ain itu? Bukan sakit mata, bukan. Dari orang yang dengki, dari orang yang benci, dari orang yang iri, kemudian dia menggunakan sihir, dia menggunakan teluh. Itu satu, ruqyah itu untuk urusan itu. Yang kedua, auhumah, atau keracunan. Keracunan dari apa? Binatang yang beracun. Nanti ada kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ya, obat dan penyakit, disusun oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Di antaranya membahas juga tentang ruqyah syariah. Ketika ada sahabat sedang dalam perjalanan, kemudian kemalaman bertamu, masyarakatnya tidak menerima. Semalaman akhirnya tinggal di sana tanpa dilayani oleh masyarakat di sana sebagai tamu. Tetapi malam itu kepala suku atau kepala kabilah kampung tersebut digigit ular, diobati tidak sembuh-sembuh. Kemudian minta kepada sahabat ini, wahai orang asing, mungkin di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan pemimpin kami. Dia digigit ular. Dia digigit ular. Maka kata salah seorang sahabat, insya Allah bisa. Maka datang, kemudian dibaca surat Al-Fatihah, sembuh biiznillah, ya, dan izin Allah. Tapi nanti bahasan ruqyah lah nanti lagi. Jadi sembuh ketika di ruqyah. Maka dikasih domba waktu itu. Para sahabat tidak berani untuk memakannya kecuali pas sampai ke Madinah, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, silakan, halal katanya. Itu ruqyah syariah dengan Al-Fatihah. Jadi ketika digigit binatang berbisa seperti itu. Tetapi kemudian kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, sungguh baik bagi orang yang berhenti terhadap apa yang telah dia dengar. Jadi jangan disebar-sebarkan, karena ketika urusan ruqyah ini disebarkan kepada orang awam, banyak yang salah paham, kecuali kalau mendalaminya dulu. Dikit-dikit diruqyah, dikit-dikit diruqyah. Hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi ruqyah ini dimanfaatkan untuk kemusyrikan. Dukun pun kan pakai mantra. Kira-kira mantra dukun pakai apa? Menyem-menyem. Ada juga yang menyem-menyem, ada juga yang pakai ayat Al-Quran.
Saya menarik hari ini memperhatikan di YouTube itu ada YouTuber pesulap merah, Pak. Pernah meninggal. Nah, nanti bisa silakan di browsing. Pesulap merah, anak muda pakai rambut merah. Saya kira pesulap itu kan pakai apa? Ternyata memang ini dakwah di wilayah ini, dakwah untuk memberantas perdukunan. Itu menarik. Ya, jadi beliau belajar reiki, pernah belajar tanah dalam, belajar hipnotis, belajar apapun, tetapi kemudian dibimbing oleh ustaz. Hari ini beliau suka dengan Ustaz Buya Yahya dan dengan Ustaz Faizar. Tapi kalau ada dukun terkenal datangi, kemudian diperlihatkan di mana kesalahannya, ya, di mana penyimpangannya. Itu menarik gitu. Nah, kita lepaskan dari sana. Tetapi urusan ruqyah ini memang harus hati-hati. Karena ruqyah itu ada dua macam. Ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Urusan ruqyah itu bukan urusan ini ayat Al-Quran, ini menyem-menyem yang tidak jelas. Ayat Al-Quran pun bisa jadi ruqyah syirkiyah. Dukun itu baca ruqyah kadang dengan ayat Al-Quran. Tapi hati-hati, dia meruqyah itu bekerja sama dengan siapa? Setan sinen ku ayat Al-Quran. Setan sendiri hafal Al-Quran. Ada kitab Alamul Jin wa Syayatin, Alam Jin dan Setan, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah tahu zikir untuk terlindung dari gangguan setan di waktu malam dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dari siapa? Dari setan. Kisahnya cukup panjang. Nantilah ya. Silakan Bapak baca Alam Jin wa Syayatin lah, menhoyong terang alam jin dan setan. Tapi setan pun hafal itu. Jangan salah. Ya, setan itu hafal. Makanya ketika sholat senantiasa kita beres sholat istighfar. Kenapa? Ketika sholat mungkin saja kita terganggu setan. Ada setan namanya Khanzab. Jadi ada keturunan iblis. Ini kata Imam Mujahid, ya, mufassir di kalangan tabi'in, ada 7 bangsa jin keturunan iblis yang suka menggoda manusia. Namanya, ini bisa dianggap nami anak gitu, terkengingnya Khanzab. Ini yang suka ganggu dalam sholat. Ada lagi Zalanbur yang suka menggoda di pasar. Ada lagi Syabru yang suka membisikkan supaya gelisah. Kalau ada sedih berontak, histeris. Kalau ada yang wafat dia meratap. Ini Syabru. Ada lagi namanya A'war. A'war itu yang suka menggoda untuk berzina misalkan, ya, untuk berzina. Kemudian ada lagi syaitan namanya Dasim yang suka menggoda. Betul. Hati-hati, makanya hati-hati. Karena namanya kan enak didengar. Enak, bagus. Zalanbur padahal mah setan. Khanzab. Dasim itu yang suka memisahkan suami istri supaya rame wae, supaya konflik wae. Ada lagi Walhan. Bukan Walhan juga enak, ya. Walhan itu setan yang suka menggoda di jamban. Ya, di WC gitu. Jadi ada nama-nama seperti ini. Mereka paham betul. Ini sholat kan baca ayat Al-Quran, tapi gening ngegoda. Mereka itu bukan takut dengan lafaz ayat Al-Quran, bukan. Ruqyah itu bukan asal hafal di sini, saya bukan. Ya, bahkan ruqyahnya para sahabat mah bukan membaca Al-Fatihah, baca satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca satu ayat itu sembuh. Jadi kekuatannya di mana? Di ayat bukan. Kesatuan hati dengan lisan yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman Allah. Bukan ayat ini ngusur setan, ini bukan. Mangawe aya nu maca Al-Qur'an tapi ngagerebeg aya kan? Nah, jadi bukan urusan itu. Jadi berat ini urusan berat. Nah, ini ruqyah. Saya lanjutkan hadisnya. Pak Wisrada Lam, kita sebelah.
Aman. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Nah, di sini kata Sa'id bin Jubair, tetapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas, ya, dari sahabat. Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa Nabi telah bersabda, uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Faraaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat ada nabi, pengikutnya beberapa orang saja. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan. Ada nabi pengikutnya hanya 1-2 orang saja. Ini nabi ini. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi tidak punya pengikut seorang pun. Coba bayang. Nabi ini. Jika menjadi ustadz tidak punya muridnya. Jangan aneh, nabi saja ada yang tidak punya pengikut. Nabi siapa? Syam'un. Nabi Syam'un. Nabi Samson, bahasa Latin nama. Pernah nonton film Samson and Delilah? Itu nabi itu. Nabi yang punya kekuatan besar. Itu kisahnya ada dalam Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir. Ya, Nabi Syam'un. Beliau itu tidak punya pengikut. Berdakwah tapi tidak ada yang ngikut 1 orang pun. Gitu ya. Idrufi ali sawadun azim, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok besar, ya, manusia. Padonantu annahum ummati, aku mengira inilah umatku, banyak gitu. Kan Nabi Muhammad itu bangga dengan umatnya yang banyak, ya. Faqilali, tetapi dikatakan kepadaku, kata Rasulullah, hada Musa wa qaum Muhammad, ini bukan umatmu, ini adalah Musa dan kaumnya. Jadi Nabi Musa pengikutnya banyak sekali, ya, di masanya itu banyak sekali. Fanazartu fa idza sawadun azim, maka aku melihat, ya, tiba-tiba ada sekelompok yang lebih besar lagi. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Lebih besar lagi. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka itu ada 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab, yang akan masuk surga tanpa proses hisab dan tanpa azab, tanpa disiksa terlebih dahulu. 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Sudah, summanahabo. Nabi Muhammad kemudian bangkit pada kholaban zilahu, kemudian beliau masuk ke rumahnya. Fakhadun nasu fi ulaika, maka para sahabat yang ada di masjid itu berbincang, sahanya siapa ya yang 70.000 itu? Maka faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, mungkin yang 70.000 ini sahabatnya Rasulullah, ya kita-kita ini yang sejaman, yang bertemu, yang beriman, kan lebih dekat, ya. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berpendapat lagi, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam, atau kita mah pernah jahiliyah, atau mungkin yang 70.000 ini adalah yang terlahir dari awal sebagai muslim, ya. Wulidu fil Islam, terlahir ada dalam Islam, ibu bapaknya sudah muslim. Kan kita mah pernah jahiliyah katanya. Falam yusyriku billahi syai'an, kemudian mereka tidak musyrikan Allah dengan sesuatu pun. Wa zakaru asya'a, banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Maka fakharaja alaihim Rasulullah SAW, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, masuk lagi ke masjid. Itu rame keneh wae geuning, aya naon itu? Pak baru gitu. Maka dikabarkan kepada Nabi, ini kami sedang berbincang ya Rasulullah tentang 70 orang yang akan masuk surga tanpa proses hisab dan azab dari umat Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Apakah mereka itu kami, para sahabat? Apakah mereka itu yang sudah terlahir sebagai muslim dan kemudian tidak pernah memusyrikan Allah Subhanahu wa taala sama sekali? Atau siapa? Kata Nabi Muhammad, hum alladzina la yastariquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4. Mereka adalah 1, la yastariqun, yang tidak meminta ruqyah. 2, wala yaktawun, yang tidak berobat dengan kai. Nanti saya jelaskan. Wala yatatayyarun, mereka yang tidak tatoyur. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang tawakal terhadap Rabb mereka. 1,
layas tarikun, tidak meminta diruqyah. Alah, kumaha atunya? Oh, nanti kan sekali lagi ruqyah itu ada syar'iyah, ada yang syirkiyah. Kalau gampang sekali dikit-dikit ruqyah, hati-hati, bisa jadi apa? Ada penyalahgunaan ayat, dikatakan ruqyah padahal bukan. Makanya tadi saya ngutip pesulap merah, apa? Di antaranya apa? Membongkar uskun, ada istilah uskun, ustad dukun. Karena memang hari ini memang musimnya ngaku ustad padahal dukun. Iya, hati-hati. Ya, terus walau alamnya sahai, pokoknya gitulah dina itu teh. Silakan Bapak nanti ikuti saja. Ya. Ruqyah itu tidak gampang. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, banyak orang tertipu. Apa? Kalau berdoa ingin diijabah, mau apa gitu? Mau kaya, ai doa hoyong kaya naon? Ustaz manawi abdi teh seueur hutang. Ai doa supados lunas hutang naon? Punten, bukan salah menghafal doa dari Nabi itu bagus sekali. Ya, menghafal doa-doa yang maksud dari Rasulullah sangat bagus sekali. Kenapa? Karena ini sunnah Rasulullah. Dan doa dari Rasulullah itu pasti baik. Bukan hanya meminta yang apa, yang sifatnya duniawi itu, tapi yang hakiki untuk akhirat. Tapi jangan salah paham. Doa diijabah itu bukan karena lafaznya. Hai doa iya laput hutang sednaon. Oh iya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qarijal. Alah Ustaz, panjangnya cimpang nyatetkeun we. Catatkeun ku bahasa Arab. Aduh Ustaz bingung bahasa Arab. Dilatinkeun we bahasa Arabna, dilatinkeun. Diapalkeun lapadna teh. Paham teu? Ngadoa we, pokona ieu teh supaya bebas tina hutang we. Paham teu? Dikira dijabah doa teh kulapan doana, bukan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Doa itu obat yang paling bermanfaat, tapi bukan asal berdoa. Doa itu bukan terucap di sini, lafaz-lafaznya saja tanpa dipahami oleh hati kita. Doa itu at-thalab, keinginan kuat untuk diijabah. Kemauannya jelas dipahami, terucapkan dalam lisan dari doa-doa yang maksud dari Rasulullah. Ah, eta doa nu laresma. Ai doa nama ti Rasulullah, apal nanganan di dieu teh, tapi da teu paham. Ai itu disungkeun naon Ibu? Ah, pokona mah ieu mah doa ti Rasulullah. Saya ti Rasulullah mah. Cuman Ibu teh ngadoa naon ieu teh? Ngadoakan untuk acara selanjutnya tutup dan doa, untuk memimpin doa kepada Ustadz Fulan dipersilahkan. Ngadoa panjang lebar. Pun ai Ustadz mah sangat mungkin paham lah ya. Amin, amin, amin teh amin naon itu? Paham tuh? Karena doa itu bukan dari lapatnya diijabah, dari permintaan yang serius. Nanti ada bahasan di dalam Ibnu Qayyim apa? Al-ilhahu fid du'a, serius dalam berdoa. Serius dulu kumaha? Hatena betul-betul butuh terhadap Allah. Dia menyampaikan kemauannya, doanya dengan betul-betul dipahami oleh dirinya dan juga diucapkan dengan lisannya dengan serius. Bahkan mata kholian fafadut aina sampai menangis. Itu luar biasa. Jadi tidak bilih we ibu bapak salami ieu ngadoa teh sering tapi teu ijabah wae nya dicek heula doana gitu. Doa teh siga kieu maksud Imam Qayyim mah. Aya doa siga senjata pan. Doa silahul mukmin, senjata pedang misalkan. Pedang teh sekut kedah sekut dalam mintul mah moal neurak. Jadi harus tajam gitu. Tapi ketika doanya tajam, doanya yang maksud dari Rasulullah tajam. Tapi nu ngagunakeun pedangna teu tiasa main pedang. Kira-kira bakal nyelametkeun, bakal nyelakakeun. Jadi penggunanya juga harus bisa memainkan pedang. Apa? Pengguna juga tahu betul apa yang
dipakainya itu doa nate naon. Kan doa teh duanya, Bu. Punten, sanes bade naon? Lepat ulah doa ku bahasa Arab. Saya pisanan. Maksudnya kieu. Doa teh dua, aya doa nu maksur, aya nu ghair maksur. Doa maksur teh dicontohkeun ku Rasulullah. Yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ghair maksudnya bebas lah hampir. Mau pakai bahasa Sunda, Allah paham tidak? Paham tuh. Nah, semua bahasa juga dari Allah. Nah, yang bebas dan yang dicontohkan oleh Rasulullah, lebih bagus yang mana? Tentu lebih bagus yang maksur. Kenapa? Karena kalau doa dari bahasa kita mah, coba ibu lamun ngadoa, bapak kalau berdoa apa yang diminta? Kalau dengan bahasa sendiri, ya Allah besok ya Allah ada yang nagih hutang ya Allah mudah-mudahan kayaknya artos ya. Ya Allah enjing pun anak teh bade testing mudah-mudahan deh diluluskeun tuh dunia di we gitu. Biasanya lamun bahasa kurang mah biasa sok dunia we gitu ya. Boleh tidak? Oh boleh, silakan. Minta kesehatan, minta harta, minta jabatan kepada Allah, boleh silakan. Tapi kalau doa dari Rasulullah mah kebutuhan yang paling hakiki. Apa? Urusan akhirat. Dunia kadang diminta, akhirat juga yang lebih dominan diminta. Pasti benar, pasti bagus, pasti mulia doa Rasulullah. Lebih bagus. Tapi hati-hati, doanya itu pedangnya seukeut nu ngagunakeun we kedah tiasa ngagunakeun. Ulah asal hafal teu paham. Komo tidak datang dari hati mah, nu penting mah norolang we panjang. Itu naon maksudna doa teh? Itu doana pedangnya tajam tapi penggunanya belum tentu bisa menggunakan pedang tersebut. Bukannya menyelamatkan, bisa jadi mencelakakan. Baik. Nah, seperti juga dengan ruqyah. Jadi ruqyah itu nanti hati-hati kalau mau diruqyah, tolong tanya dulu kepada ulama, kira-kira saya mau diruqyah kepada siapa? Dan ruqyah mah kekuatannya bukan kekuatan di lafaz, bukan. Kekuatan orangnya. Nu ngaruqyah salat sunat tara. Dipertanyakan komo jadi tukang ruqyah tapi dukun, itu mah masalah. Yang meruqyah mah orang yang sangat dekat dengan Allah, yang wajib pasti dilaksanakan, yang sunnah diapikan, orang yang soleh, pokoknya mah tawadu orangnya. Nah inilah ya. Kemudian beliau juga mendalami itu. Mohon maaf, saya husnuzon misalkan Ustadz Faizar, anak Ustadz muda ya, subhanallah ya, keilmuannya luar biasa. Beliau ahli ruqyah. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, tidak asal-asalan. Kemudian kenapa di sini layak sarikun? Ruqyah itu tipis sekali antara yang tauhid dan yang syirik, antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Tapi lah mudah-mudahan ke depan ada bahasan khusus lah tentang ruqyah ya. Yang kedua, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan kai. Kai itu pengobatan pakai api, kateter ya namanya ya. Kalau dalam medis itu kateter. Kalau dulu kalau perang kena itu kan, ada bapak suka nonton film Ertugrul, kalau kena misalkan perang, maka si besi dipanaskan kemudian ditempelkan. Itu kan. Nah nanti kajian para ulama termasuk berdasarkan keterangan hadis-hadis juga, kai itu boleh sebetulnya. Dan Nabi Muhammad juga pernah merekomendasikan sahabat yang terkena kemudian lukanya sampai cukup besar, kemudian diobati dengan kai, menyuruh supaya dikai. Tapi dikai itu pengobatan yang pengobatan alternatif kalau memang tidak ada yang lain. Ya, karena kai itu melukai diri. Kan ada luka ku besi panas. Psst. Kalau melukai diri boleh tidak? Kan tidak boleh. Ya kan, menzalimi diri itu kan tidak boleh. Ini membakar diri kan tidak boleh. Tapi untuk pengobatan, maka kai itu dilakukan boleh, tapi dalam kondisi darurat. Kalau memang tidak ada. Kalau dulu mah memang pakai kai. Di zaman sahabat ada juga yang pakai kai, tapi ke tabib dulu, kalau tidak bisa baru dengan kai. Jadi kai ini juga, ini diantara boleh dan tidak. Di satu sisi pengobatan, di sisi lain menzalimi diri sendiri. Nah, makanya juga hati-hati ya dengan kai ini. Yang ketiga, kalau yang ini jelas, wala yatatayyarun ya, nanti mungkin ruqyah dan kai itu ada bahasan khusus sebetulnya, ada panjang lebar. Wala yatatayyarun, tidak tatayyur. Apa tatayyur itu? Menganggap sial
dari perilaku binatang, terutama burung. Dulu zaman jahiliyah mah, ini saya berangkat atau tidak ya, jadi atau tidak, terima atau tolak. Bisa ambil burung, dilempar. Kalau ke depan ada istilahnya, saya lupa lagi. Ada ke depan, ada istilahnya. Kalau ke depan, oh jadi, lanjutkan, terima, bagus berarti. Tapi kalau ke belakang, oh tidak boleh nih, picilaka nih, kila-kila ini, bahasa banyak hal. Kalau ke kanan, jadi lanjutkan. Kalau ke kiri, tidak boleh. Jadi menentukan nasib dengan burung, itu. Atau apa namanya? Pas mau besok mau berangkat nyaba, tapi di semalaman eta ayam manu koreak kokoceakan, ini ada apa ini, siga nama kila-kila. Besok siga nama ulah berangkat dihubungkan dengan koreak, ini tatayur, tidak boleh. Tidak ada hubungannya perilaku burung dengan kesialan. La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Ini mah komplit dalam hadis Bukhari dan Muslim. Di depan juga ada. Tidak ada penularan penyakit kecuali atas izin Allah. Tidak ada kesialan yang berhubungan dengan burung. Tidak ada kesialan yang berhubungan dengan burung hantu, hama. Dan tidak ada kesialan yang berhubungan dengan bulan Sopar. Kemarin bulan Sopar. Tidak ada dari dulu. Ini hadis Bukhari Muslim. Tidak ada kesialan di bulan Sopar, termasuk rebo terakhir di bulan Sopar, tidak ada. Ya, terlepas dari apapun, air leput nama ada halalah gitu ya. Cuman masalah ketika ada keyakinan ada kesialan di bulan Safar atau hari tertentu di bulan Safar, ini sudah disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Apa? La sofaro, tidak ada kesialan di bulan Safar. Tidak boleh nikah di bulan Syawal. Kenapa? Syalatin naqatu bidanabiha, tuh lihat, unta betina saja kalau didatangi oleh unta jantan, dia mengangkat ekornya, tanda tidak mau dikawin. Maka zaman jahiliyah mah bulan Syawal jangan nikah. Kenapa? Bisi sial tuh onta ge alimun. Maka budaya ini dihapus oleh Rasulullah. Rasulullah nikah 2 kali di bulan Syawal, termasuk dengan Siti Aisyah di bulan Syawal. Yang Syawal dulu ini, yang Syawal dijahil. Yang kedua, Sopar. Jadi ada kesialan dihubungkan dengan Sopar. Termasuk sampai sekarang kan tidak boleh nikahkan atau nikah di bulan Safar. Kenapa? Seueur balai. Dari mana itu informasinya? Kata Rasulullah, la soparo. Nabi Muhammad menikahkan Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dalam satu versi di Sirah itu di bulan Safar. Makanya Nabi Muhammad nyontohan terbalik. Ya, maka di sini keyakinan harus datang dari wahyu. Kenapa? Ini untuk menetapkan kemurnian tauhid. Karena urusan-urusan gaib, urusan-urusan keyakinan, kalau berdasarkan tradisi masyarakat, maka ini bisa jadi khilafus syariah ataupun khilafut tauhid, menyalahi tauhid ataupun menyalahi syariat. Kita mah muslim, sudah urusan keyakinan, urusan syariat, urusan hal-hal gaib kita sandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja, tidak kepada yang lain. Kepada orang, kalau orang itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah kita ikuti. Wallahu ta'ala a'lam. Segitu mungkin ibu bapak yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini tentang man haqqaqat tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Orang yang benar-benar memurnikan tauhid, tidak musyrikan Allah, dia akan masuk surga tanpa proses hisab. Wallahu ta'ala alam. Sebelum tutup ada 3 menit Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan, Ibu. Bisa tidak berangkatnya. Tahu 7 kira Pak. Maka Pak. Baik, selamat ulang tahun, barakallahu fi umrik, sama saja lah ya. Saya barakallahu fi umrik, doa sebetulnya bagus saja, semoga Allah memberkahi dalam umurmu, tapi itu nama lain dari selamat ulang tahun. Kalau urusan ini tidak ada hubungannya dengan urusan keyakinan, ya,
yang berhubungan dengan urusan akidah itu tauhid, tidak. Tapi ini berhubungan dengan kebiasaan ya masyarakat tertentu. Kalau di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Nabi Muhammad pernah ulang tahun? Tidak. Para sahabat ulang tahun? Tidak. Tidak ada tradisi ataupun sunnah, bukan tradisi, sunnah dari Rasulullah untuk ulang tahun, misalkan begitu. Tetapi kemudian ini didapatkan dalam kebiasaan. Ini kebiasaan di luar Islam untuk ulang tahun. Jadi kalau dalam Islam apa namanya ya? Apa namanya, muhasabah. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tapi kan muhasabah bukan setiap tahun sekali gitu ya, tapi tiap hari, setiap waktu malah. Nah, dikhawatirkan bagi para ulama, ini fikih. Urusan fikih mah pasti ada perbedaan. Fikih ya memahami apa namanya hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Khawatir di sini. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, bukan dalam akidahnya saja, dalam kebiasaannya. Kita punya kebiasaan dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau Rasul tidak, ya berarti melakukan itu tidak lebih baik karena Rasul juga tidak melakukannya. Khawatirnya ada umat yang lain di luar Islam punya kebiasaan, kemudian diikuti. Kata Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Khawatir tasyabbuh itu kan setiap orang tuh punya kebiasaan masing-masing. Nabi Muhammad punya kebiasaan yang disebut dengan sunnah, dan inilah yang harus kita ikuti. Jadi kebiasaan kita harus berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Boleh tidak ada kebiasaan tapi tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi tidak menyalahi syariat, boleh, silahkan. Coba bapak pakai kopiah hitam, dari mana ini? Nabi Muhammad pernah pakai kopiah hitam? Tidak. Ini kopiah ini bid'ah ini. Dan Nabi Muhammad punya kopiah. Cuman kan urusannya dalam urusan tradisi, al-adah muhakkamah, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dari dalam segala sesuatu dalam urusan duniawi itu boleh-boleh saja. Illa madallad dalilu ala nahi, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Kalau dalam urusan duniawi tidak boleh-boleh saja, apapun boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Jadi kopiah boleh, mubah ini. Tuh kan terus benten deui itu kan ini Taliban, ini mah bukan misalkan gitu kan. Boleh tidak? Oh, boleh, silakan. Kopiah silakan. Tapi kalau ada dalil yang melarang ini. Nah, berhubung tadi khawatir masuk kepada dalil larangan tasyabbuh bil qaum, begitu. Wallahu taala. Pas Pak, setengah 8. Oke lah, simpen kaum kedewe. Sekian mungkin yang bisa disampaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.